Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Kembali lagi jumpa dengan saya Didi Junedi di channel Ngaji Literasi. Inspirasi tiada henti, berkarya tanpa jeda, bermanfaat sepanjang masa. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, berbagi cerita dan pengalaman tentang menulis ya, kapan mulainya saya menulis, kemudian bagaimana prosesnya sampai saat ini menjadi seorang penulis. Baik sahabat literasi yang berbahagia, pertama kali saya belajar menulis itu sebenarnya terinspirasi oleh seorang teman yang waktu itu masih sama-sama kuliah di S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kalau boleh saya sebut namanya Dr. Iza Rahman ya. Apa kabar Mas Iza? Sekarang sudah menjadi wakil dekan di Universitas Hamka ya, UHAMKA Jakarta. Jadi beliau ini, Mas Iza Rahman ini sejak semester 3 kalau tidak salah dulu itu sudah rajin menulis, ngirim artikel, resensi buku terutama ya, kemudian artikel opini dan sebagainya. Nah dari situ kemudian saya belajar kepada beliau tentang bagaimana cara menulis yang baik. Nah saya mulai tuh rajin untuk menulis khususnya resensi buku ya, kemudian juga artikel-artikel opini yang kemudian saya kirim ke sejumlah media cetak, baik koran, majalah atau yang lainnya. Nah kemudian proses itu berlangsung sampai saya akhir masa perkuliahan di IAIN Jakarta. Waktu itu IAIN masih ya, kemudian belakang jadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah pada saat proses penulis itu dari mulai semester 3 sampai akhir perkuliahan, bahkan sampai lulus ya, itu ada sekitar kurang lebih ya 50-an artikel, baik resensi atau opini atau apa saja yang saya kirim ke sejumlah media cetak, juga ya beberapa media lainnya. Dan alhamdulillah dari 50-an lebih artikel itu tidak ada satupun yang dimuat. Ya, jadi betul tidak ada satu yang dimuat, satupun dari lebih dari 50 artikel saya kira. Itu sebuah proses panjang yang ya tentu melelahkan, menguras emosi, pikiran, perasaan, tenaga, waktu, kemudian tidak sedikit dana yang dikeluarkan. Ya begitu, jadi proses awalnya itu sampai kemudian saya lulus S1 itu tidak ada satupun dari tulisan saya yang dimuat. Menyedihkan sekali ya, dan itu menjadi semacam trigger ya, semacam pemacu dan pemicu bahwa untuk menempuh satu kesuksesan memang dibutuhkan struggle, perjuangan dan juga pengorbanan. Nah singkat cerita, kemudian selesai kuliah S1 saya melanjutkan ke S2 di UIN Jakarta juga. Tetapi saya sudah stuck tuh, sudah malas lah untuk nulis, berhenti, betul-betul berhenti selama 1,5 tahun. Karena saya ingat persis setelah lulus kemudian saya udah nggak nulis lagi, lulus S1 ya, itu nggak nulis lagi sampai saya masuk kuliah S2 semester 1, semester 2, semester 3. Jadi 1,5 tahun itu saya nggak nulis sama sekali karena sudah males, sudah berhenti, sudah putus asa lah kalau boleh dikatakan. Nah menjelang kelulusan saya S2, berarti mau masuk semester 4 itu, kemudian saya coba merenung ya, masa sudah hampir lulus S2 belum ada satupun tulisan yang dimuat di koran, di majalah atau apa saja. Itu menjadi semacam pemicu untuk kembali berkarya atau menulis agar cita-cita sebelumnya sebagaimana teman saya tadi itu bisa tercapai.
Nah, kemudian ketika itu saya memulai lagi aktivitas menulis. Ada satu kolom khusus mahasiswa di koran, namanya dulu Indopos. Indopos itu Jawa Pos yang ada di Jakarta. Temanya saya ingat betul di tahun 2004 ya, 2004 itu tentang undang-undang RUU ya, rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, RUU Sistiknas. Nah, di situ saya kemudian menulis satu opini tentang tema itu, kemudian saya kirim ke koran Indopos via email. Saya kirim waktu itu hari Minggu sore lah, siang atau sore. Nah, dan itu jangka waktunya hanya satu minggu. Jadi tema itu hanya berjalan 1 minggu, nanti minggu berikutnya berganti ya. Nah, ketika itu kemudian saya mengirimkannya via email, dan sudah, saya pikir udahlah, mau diterima syukur, diterima syukur, enggak juga nggak apa-apa. Esok harinya ketika saya ke kampus, kemudian saya sarapan itu lontong sayur kalau nggak salah, yang kebetulan orang yang jualan lontong sayur itu juga jualan koran. Nah, iseng-iseng setelah saya makan lontong sayur, kemudian saya buka koran yang saya kirim. Nah, tulisan itu saya langsung buka ke halaman opini. Ketika itu saya lihat, saya agak kaget juga, loh ini kok tulisan ini judulnya mirip tulisan saya, cuma nama penulisnya itu nggak di atas ya. Saya cari ke bawah, betul-betul surprise, saya kaget, loh ini tulisan saya ternyata. Wah, saya saking bahagianya itu saya teriak, wah, sampai penjual lontong sayur itu kaget, ada apa mas, ada apa mas. Oh enggak, ini saya saking bahagianya tulisan saya dimuatin. Oh gitu ya, ya. Akhirnya yaudah saya bayar ini korannya, saya bayar korannya. Udah, saya baru beranjak beberapa langkah, saya dipanggil sama tukang sayur itu, lontong sayur itu. Mas, ada apa ya? Itu lontong sayurnya belum bayar. Oh. Saking bahagianya saya lupa bayar lontong sayur itu. Betul-betul satu pengalaman yang luar biasa. Nah, kemudian sahabat literasi, apa yang saya lakukan setelah itu? Saya segera menuju ke tukang fotokopi ya. Kemudian saya gunting koran itu yang ada tulisan saya itu, saya laminating. Kemudian begitu saya pulang ke kosan, saya tempel itu laminating dari koran yang memuat tulisan saya di dinding kamar kos, persis sebelah kanan. Jadi saya kalau tidur kan menghadap ke kanan ya. Nah, di situ jadi kalau mau tidur lihat ke tembok atau dinding kos itu ada tulisan saya itu betul-betul menjadi momen yang luar biasa ya, momentum yang luar biasa. Dan saya saking seringnya melihat tulisan itu setiap kali mau tidur sampai hafal titik dan komanya itu betul-betul istilahnya pecah telur ya. Setelah sekian lama ya, dari mulai semester 3 S1 sampai lulus itu nggak ada tulisan yang dimuat sama sekali, itu pecah telurnya di situ. Dan saya bersyukur alhamdulillah setelah itu semangat menulis kembali menggelora, dan pada akhirnya artikel-artikel yang sebelumnya dikirim kemana-mana dan tidak jelas nasibnya, ditolak dan sebagainya, saya edit ulang, dan alhamdulillah hampir sebagian besar dari artikel tersebut saya kirim ulang dan dimuat. Nah, itu sahabat literasi yang berbahagia terkait dengan pengalaman awal saya menulis artikel atau menjadi jalan awal menuju penulis. Kemudian selanjutnya terkait dengan karya buku ya. Karya buku itu lebih ke sini lagi. Jadi saya kuliah S2 itu selesai 2005, kemudian saya pulang kampung. Saya ke jadi semacam dosen honorer ya di IAIN, dulu namanya masih STAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. STAIN Cirebon ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, belum ada namanya. Nah, belakangan menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di situ sambil ngajar, karena ngajar seminggu hanya sekali kalau nggak salah, maka kemudian saya coba ingin melahirkan sebuah karya berupa buku ya. Kalau tulisan artikel sudah terlalu banyak, jadi koran di majalah alhamdulillah sudah banyak sekali. Kemudian saya ingin membuat buku dari
karya pertamanya ya dari skripsi saya. Waktu itu skripsi saya judulnya Penyimpangan Seksual menurut perspektif Al-Quran. Nah, kemudian saya edit, saya pakai bahasa yang lebih populer, ilmiah, tidak terlalu ilmiah, ansih tapi populer ilmiah. Kemudian saya kirim ke apa namanya penerbit. Waktu itu sebelumnya memang saya pernah mengirim ke puluhan penerbit dan hasilnya alhamdulillah ditolak. Ya, akhirnya setelah sekian lama saya endapkan, saya edit ulang, saya kirim sebuah penerbit yang masih baru lah. Ada jawaban yang cukup membahagiakan bahwa mereka tertarik, dari pihak penerbit tertarik untuk menerbitkannya, tapi dengan catatan banyak sekali revisi itu. Ya udah, saya revisi, saya ikuti aja kemauan penerbit itu, sehingga sampai dari mulai saya kirimkan sampai saya edit terus revisi persis tidak soal tidak salah itu 9 bulan ya, sejak awal saya ngirim sampai pada akhirnya diterbitkan. Jadi persis kalau ada ibu hamil itu ya 9 bulan melahirkan, itu saya 9 bulan melahirkan karya pertama berupa buku ya, berupa buku. Alhamdulillah, itu sujud syukur saya. Judul bukunya kemudian yang tadinya Penyimpangan Seksual menurut Al-Quran menjadi 17 plus seks menyimpang, tinjauan dan solusi berdasarkan Al-Quran dan psikologi. Itu yang karya pertama saya. Itu betul-betul sebuah kebahagiaan yang tak terhingga. Nah, setelah itu baru karya-karya berikutnya lahir hingga saat ini. Alhamdulillah ada sekitar hampir 20-an karya buku yang saya tulis pribadi atau solo ya. Sementara kalau untuk antologi sudah lebih dari itu ya. Nah, itu sekilas proses atau pembelajaran atau perjalanan saya menjadi penulis. Jadi inti dari tema kita kali ini adalah untuk mencapai satu tingkat kesuksesan tentu butuh perjuangan, pengorbanan yang menguras tenaga, air mata, dan apa sajalah, dan butuh determinasi yang tinggi, butuh konsistensi yang baik. Baik sahabat literasi yang berbahagia, itu sedikit pengalaman saya menulis. Jadi jangan melihat saat ini ya. Saat ini alhamdulillah saya setiap hari menulis sudah hampir 4 atau 5 tahun, tiap hari, tiap pagi, tanpa jeda. Dan itu saya share di akun FB saya. Silakan kalau yang mau berinteraksi lebih lanjut bisa di add friend di akun FB saya, namanya Didi Junaidi. Nah, di situ saya bisa saya biasa nulis setiap pagi. Saya share tulisan-tulisan reflektif lah tentang berbagai hal, khususnya tentang kajian keagamaan atau lebih spesifik lagi tentang studi Al-Quran, kemudian tema-tema sosial dan sebagainya. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, ini saja untuk tema kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tema-tema berikut yang lebih menarik lagi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.